Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku peserta didik kelas 10 yang berbahagia. Insya Allah ini materi terakhir sebelum kita ujian modul yang ketiga, ya, tentang keteladanan Rasulullah SAW pada waktu periode Makkah, ya. Materi ini kita ambilkan dari buku Kemenak. Kemudian untuk PowerPoint-nya ambil dari Irama Widya, ya. Kemudian yang sudah beberapa kita ada edit, ya. Sedikit edit, ya. Terima kasih Irama Widya. Kemudian kita mencoba masuk kepada bagaimana contoh, ya, Nabi kita Muhammad SAW itu berdakwah dengan cara yang santun, dengan cara yang bagus. Ini meneruskan yang lalu, ya, pernah kita bahas. Baik, kita akan masuk, ya. Di antaranya nanti tentang bagaimana kehidupan masyarakat di Makkah, ya, waktu itu di zaman jahiliyah. Kemudian bagaimana strateginya Rasulullah SAW ketika berdakwah di periode itu. Kemudian bagaimana reaksinya setelah didakwahi kaum kafir Quraisy itu. Kemudian bagaimana cara Nabi dalam berdakwah gitu. Betapa lembutnya beliau nanti dalam berdakwah. Ya, jadi yang awal bahwa kehidupan masyarakat di zaman jahiliyah waktu itu adalah jahiliyah ini artinya zaman kebodohan, ya, zaman yang tidak ada ilmu dalam melakukan perbuatan dan seolah-olah ilmu perbuatannya sangat jahil, sangat banyak sekali perbuatan yang merugikan masyarakat, ketidakadilan, ya, kita coba lihat nanti. Ya, akhlaknya sangat lemah sekali, sangat, ya, buruk gitu, ya. Kemudian apalagi contoh, ya, kaum yang kuat itu membunuh yang lemah. Setiap kabilah saling bertengkar, bertikai, ada mabuk-mabukan, judi, wanita tidak dihargai, bahkan bayi wanita itu dikubur hidup-hidup. Nauzubillah, ya. Itu contoh dari akhlak. Yang lain misalkan akidah. Nah, banyak mereka menyembah berhala, ya kan? Ya, mereka menyembah berhala, padahal Allah lah yang menciptakan mereka, tapi mereka malah menyembah selain Allah. Kemudian, nah, pada zaman itu lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di masa jahiliyah itu. Lahirnya hari Senin, ya, tahunnya tahun gajah. Tanggalnya, ya, ada secara umum banyak yang menyepakati tanggal 12 Rabiul Awal, tapi ada juga yang mengatakan 13 Rabiul Awal, ada yang mengatakan selain 12, 13, 14, ya, Rabiul Awal, ya. Ini ulama ada perbedaan pendapat. Intinya hari Senin dan pada tahun gajah atau tahun fil. Nah, kemudian setelah itu pada umur 40-an tahun Rasulullah SAW menerima wahyu, ya. Kemudian setelah menerima wahyu diangkatlah oleh Rasulullah SAW sebagai Rasul. Kemudian dakwahlah beliau di periode itu. Nah, kemudian Jibril memberikan wahyu yang pertama dari Allah SWT melalui Jibril, ya, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan sampai akhir, ya. Itu wahyu yang pertama, ya, ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira sedang menyendiri, ya, karena melihat berbagai kemungkaran, kejahilian, ya, rakyat jahiliyah kafir Quraisy di waktu itu, ya, Rasulullah SAW banyak menyendiri, banyak merenungi diri di bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Kemudian ajaran Rasulullah SAW di periode Makkah, ya, setelah menerima wahyu, kemudian beliau mendakwahkan, ya, tauhid, bagaimana mengesahkan Allah, menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah. Allah yang menciptakan mereka, yang memberi makan mereka, yang memberi rezeki mereka, yang melindungi mereka, tapi juga harus bagaimana kita beribadah, atau kaum Quraisy itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian menjelaskan bagaimana kehidupan setelah mati. Kemudian bagaimana menjelaskan berdakwah tentang kemuliaan akhlak itu ya. Ya, karena Rasulullah SAW terkenal ya waktu itu sebelum diangkat Rasulullah itu sudah dikenal di masyarakatnya sebagai Al-Amin yang dapat dipercaya. Dari kejujuran beliau, dari akhlak beliau sangat mulia. Ya. Kemudian bagaimana strategi dakwahnya? Ya, diantaranya adalah disampaikan secara sembunyi-sembunyi yang awal ya. Kemudian juga setelah itu disampaikan secara terang-terangan. Nah, sembunyi ini kerabat terdekat, keluarganya terdekat ya. Yang masuk awal Islam ini digolongkan dalam as-sabiqun al-awwalun. Kemudian setelah itu disampaikan secara terang-terangan mengadakan pertemuan yang terbuka. Ya, disampaikan kepada masyarakat kita ya. Kemudian bagaimana reaksi kaum kafir ya Quraisy waktu itu? Ini tentu ada pertentangan ya. Coba itu ada contoh ya penyiksaan terhadap Bilal bin Rabah oleh majikan karena mengikuti ajaran Muhammad itu sampai ditindih batu seperti ini. Itu penyiksaan yang lain banyak, ada yang diseret ya, diseret menggunakan keledai, diseret gitu ya. Nah, ada yang ditindih batu, dijemur di tengah panasnya matahari tanpa baju. Nah, ini lalu kemudian dicambuk, dipukul dan seterusnya. Ini siksaan-siksaan orang-orang yang masuk Islam waktu itu. Ini luar biasa bagaimana ya kalau kita membayangkan seperti itu. Kemudian meneladani, nah dakwah Rasulullah SAW tetap lembut meskipun banyak sahabat Nabi yang disiksa, tetapi dakwah beliau sangat lembut. Dakwah disampaikan dengan hati-hati, dengan sangat sabar, menggunakan bahasa yang halus dengan tata bahasa yang baik, mudah dipahami, ya santun, ya ini beliau. Rasulullah mensucikan para pengikutnya sebagai sahabat. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya baik dalam keadaan suka maupun duka sehingga terjalin satu persatuan kesatuan dan solidaritas. Rasulullah dan para sahabat sangat tabah, teguh ya, teguh dalam berdakwah meskipun menghadapi siksaan kafir Quraisy, tidak lantas mutung ngambek ya kan, tetap tabah, tegar ya. Dan para sahabat juga mengorbankan tenaganya, hartanya, jiwanya, raga sepenuh hati untuk mendukung dakwah Islam. Bukan hanya sekedar menyampaikan tapi hartanya, jiwanya, ya raganya, tenaganya juga iya ya. Jadi itulah bagaimana dakwah Rasulullah SAW di Mekah yang luar biasa. Mereka sabarnya ya dalam menghadapi kaum yang dihadapinya waktu itu. Demikian saja periode dakwah Nabi ini, mudah-mudahan bermanfaat di Mekah ya, dakwah periode Mekah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran, kita harus bagaimana berdakwah itu dengan cara yang halus, yang sabar ya, kemudian dengan bahasa yang baik, apalagi dengan orang lain, orang yang lebih tua. Selayaknya kita harus sangat menghormati, sangat santun ya kepada mereka-mereka semuanya. Ya, saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.